awal mula desa ini tuh bisa dikelola sebagai destinasi wisata? Ya. Di tempat kita kan di Ngalian ini mempunyai satu potensi, yaitu adalah kebudayaan masyarakat pertanian. Halo Sobat Pariwisata, selamat datang lagi di TV Podcast Tourism Vibes Gloria Pariwisata. Tempat di mana kita bisa mendengarkan cerita-cerita informatif dan inspiratif di bidang pariwisata bersama narasumbernya langsung. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang, perkenalkan aku Dian Pertiwi akan menemani kalian beberapa menit ke depan untuk ngobrol hari ini. Sebelumnya aku mau tanya nih, Sobat Pariwisata, pernah nggak sih kepikiran ketika datang di destinasi lalu bertanya-tanya nih, gimana sih cara pengelolaan destinasi wisata? Nah, kebetulan narasumber kita kali ini jago banget loh di bidang tersebut. Mungkin langsung saja kita panggil Pak Minta Harsana, APAR MSc. Ya. Oke. Gimana kelihatan Selamat siang Pak, gimana kabarnya Pak? Baik, Mbak. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya, biar Sobat Pariwisata nggak penasaran lagi. Sebelumnya aku mau tanya nih Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit tentang diri Bapak dan peran Bapak di Desa Wisata Kandang Kebo ini. Oke, nama saya Minta Harsana, gitu ya. Di desa ini saya sebagai warga, tetapi punya inisiasi karena sebagai pembina kepemudaan, mempunyai inisiasi memanfaatkan potensi yang ada. Itu sejak 17 tahun yang lalu. Jadi juga lumayan 17 yang lalu, karena saya sebagai pendamping desa wisata di Kabupaten Sleman yang harus keliling kemana-mana untuk mengajari bagaimana membuat desa wisata. Tapi hal itu kan menjadi beban pada saya. Maka saya membangun, walaupun ini belum ditetapkan menjadi desa wisata, tetapi konsep pengelolaannya seperti desa wisata. Nah, itu salah satu yang menjadi motivasi saya mengapa Desa Ngalian ini dibentuk dalam tata kelola seperti desa wisata, karena potensinya ada, alamnya ada, masalah SDM-nya ada, adat ada dan sebagainya. Maka tidak ada salahnya kalau kita bisa digerakkan. Oke, kalau dari tadi nama di depan saya baca itu kan namanya Komunitas Kandang Kebo. Mungkin bisa diceritakan Pak, kenapa namanya itu bisa Kandang Kebo? Oke. Di Ngalian ini salah satu ikonnya adalah Kampung Empon-Empon, karena potensinya ada empon-empon yang ada jahe, kencur, kunir dan sebagainya. Kemudian di rumah saya itu menjadi base camp-nya Komunitas Kandang Kebo yang bergerak di bidang sejarah dan budaya. Dan kegiatannya secara rutin dari tahun 2015-an kita sudah membentuk dan mempunyai NIK, dan salah satunya kita berbadan hukum, karena untuk melakukan kegiatan itu harus terarah. Nah, apa sih maknanya dengan adanya filosofi Kandang Kebo? Kandang Kebo itu ibaratnya, kebo itu adalah kita yang jadi member atau jadi anggota itu orang bodoh tetapi mau banyak selalu belajar. Nah, itu menjadi kesemangat teman-teman untuk bertemu, berkumpul, saling belajar untuk kemaslahatan umat yang banyak. Oke, berarti bagaimana nih Pak awal mula desa ini tuh bisa dikelola sebagai destinasi wisata? Ya. Di tempat kita kan di Ngalian ini mempunyai satu potensi, yaitu adalah kebudayaan masyarakat pertanian, mulai dari peternakan, bertani, tetapi selama ini kita mengarah ke petani yang on-organik, jadi tidak masih menggunakan kimia, dan lama-lama tumbuh di masyarakat kita bahwa kelamaan kok tanah kita itu semakin rusak. Akhirnya dari kehidupan masyarakat yang ada peternak dan sebagainya itu agar terarah, maka bikin kelompok tani komunal, yaitu di barat dusun kurang lebih sekitar 5.000 meter persegi yang kita sewa di tanah TKD, tanah kas desa. Kemudian di sana semua sapi yang ada itu dikelompokkan sana. Nah, limbah dari kohenya itu diolah menjadi pupuk organik yang namanya PON. Kemudian setelah itu kita gunakan sendiri untuk membenahi tanah pertanian di Ngalian. Dari itu otomatis produksi pupuk naik, kemudian pemanfaatan naik, sehingga pertanian kita itu menjadi BTS, budidaya tanaman sehat, dan itu menaikkan harga beras.
Akhirnya dari harga umum adalah kurang lebih sekitar 14-17, tapi tempat kita minimal 23.000. Artinya itu adalah memberikan nilai plus pada masyarakat. Nah, dari kegiatan natural seperti itu, akhirnya banyak sekali orang-orang yang datang untuk belajar, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Di dalam negeri itu hampir setiap minggu lah kita ada kedatangan dari beberapa kelompok tani atau gakpotan yang ada di daerah baik itu di Jogja maupun di Jawa Tengah atau di Jawa Timur datang ke sini untuk studi banding. Lama-lama dia kemudian menikmati bagaimana suasana kampung dan belajarnya. Maka menjadi kunjungan rutin. Nah, baik itu di dalam olahan pupuk, kemudian pemanenan maupun kehidupan sosial di tempat kita. Sehingga itu menimbulkan potensi-potensi kita yang kemarin belum pernah terlirik, sekarang menjadi potensi itu. Jadi ini yang membedakan dengan teman-teman desa wisata yang lain. Teman-teman yang ada di Yogyakarta itu masih kebingungan membedakan antara desa wisata dengan wisata desa. Sehingga kadang-kadang ada yang menamakan desa wisata tetapi masih sekedar berwisata desa. Orang berkunjung tidak live in, kemudian cuma outbound, kemudian kembali lagi. Itu belum dalam kelompok, belum menjadi desa wisata. Kalau desa wisata itu orang datang ke sini, ke desa, kemudian dia live in, kemudian apakah 1 hari atau 2 hari atau 3 hari, kemudian dia belajar dan partisipan dengan penduduk lokal atau induk semangnya, dan dia menikmati betul bagaimana siklus kehidupan di masyarakat. Nah, itu yang sehingga ekonomi yang terbelanjakan itu sangat-sangat bermanfaat di masyarakat. Ini yang harus nanti dipahami oleh masing-masing orang atau pelaku wisata, khususnya desa wisata. Oh iya, berarti perbedaannya dengan desa wisata lain itu orang yang datang ke sini harus benar-benar tinggal dan memahami bagaimana desa wisata tersebut ya Pak? Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya itu terkait tentunya kesulitan dalam awal mula pengelolaan desa wisata ini. Karena tentunya kan menyatukan beberapa masyarakat untuk memiliki satu tujuan yang maju itu susah. Gimana itu Pak caranya? Jadi problematika waktu kita memperkenalkan apa itu desa wisata memang banyak. Maka kuncinya kita membangun suatu desa wisata adalah kesadaran masyarakat. Jadi ada kemauan masyarakat terhadap bagaimana pembangunan yang akan dikembangkan itu berjalan. Kalau sudah masyarakat mengerti dan mau, otomatis akan lebih mudah. Nah, awal ini yang menjadi trigger kita, kesulitan kita waktu menyadarkan masyarakat bahwa kamu punya potensi loh, tapi kamu siap enggak? Kalau sudah masyarakat sudah paham, akan lebih mudah. Yang membutuhkan waktu panjang itu adalah penyadaran masyarakat tadi. Jadi sebetulnya kamu punya potensi, tetapi karena nggak sadar dan belum mau, itu menjadi problem tersendiri. Kalau sudah nanti tahu bagaimana tata kelola, itu berikutnya. Maka tugas utama waktu membangun desa wisata itulah mengidentifikasi dulu. Apa itu? Yaitu kesiapan masyarakat. Dari yang muda, anak-anak muda, wanita, bapak-bapak, kalau sudah menjadi satu pemahaman yang sama, maka potensi yang ada ini baru akan kita garap menjadi paket-paket wisata. Kalau sudah berjalan, baru nanti tata manajemennya. Dan itu harus selalu kontinu. Karena tidak bisa, yaitu tadi pengalaman selama 17 tahun itu, masyarakat itu tahunya bangun, hari ini dibangun, kemudian besok sudah mendapatkan tamu. Nah itu instan banget gitu. Dan itu tidak mungkin gitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi kesusunya masyarakat gitu. Terburu-buru gitu. Terburu-buru. Membangun itu tidak bisa buru-buru karena membangun itu betul-betul mengalami suatu proses. Ini itu yang saya alami selama menekuni di beberapa desa wisata yang kita dampingi di Kabupaten Sleman. Itu salah satunya kepingin selak jadi, sedangkan itu membutuhkan proses yang panjang. Kalau zaman sekarang mungkin bisa dikatakan FOMO ya Pak, lihat desa wisata lain langsung kita harusnya gini-gini. Betul, ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Nah, untuk selanjutnya kan tadi Pak Minta mengatakan bahwa prosesnya itu step demi step. Untuk dari Pak Minta sendiri sebenarnya tantangan terbesar apa sih Pak yang Bapak alami selama mengelola desa wisata ini? Tantangan yang perlu kita alami adalah tadi memahamkan dulu masyarakat bahwa mengembangkan itu melalui proses tadi. Karena kita tidak bisa hit and run. Nah, selama ini banyak sekali desa wisata itu mengelolanya masih hit and run. Hit and run itu adalah mempersiapkan kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu ya sudah. Jadi itu namanya hit and run. Atau tadi copy paste. Jadi meniru desa wisata yang sudah ada dipaksakan untuk diadopt. Dan itu belum tentu sama dengan kita. Maka kalau mau dikembangkan bagus adalah
mengenali dulu. Bahasa kita itu kenali itu adalah bagaimana kita itu jajah milangkori. Jadi mengenal sejengkal demi sejengkal potensi yang ada di wilayah kita. Kalau sudah seperti itu, maka baru akan membuat yang namanya strateginya apa. Nah itu. Oke, baik Pak. Berarti itu kunci utamanya tuh harus menggali potensi dari desa wisata tersebut sendiri ya, hingga bisa membuat mungkin ciri khas dari desa wisata tersebut. Oke, mungkin selanjutnya untuk potensi utama desa wisata Kandang Kebul ini apa sih Pak? Potensi yang ditonjolkan di desa wisata Ngalian ini yang berkolaborasi dengan Kandang Kebul itu adalah budaya pertanian. Jadi budaya pertanian itu mulai dari masyarakat itu bertani, olah buah tandur sampai wiwitan, kemudian festival kegiatan pertanian, kemudian proses pembuatan itu yang ditonjolkan. Jadi orang datang ke sini bukan hanya sekedar berwisata saja, tetapi enriching, memperkaya. Maka teman-teman dari Singapura, dari Politeknik Singapura datang ke sini selama 3 hari, dia itu belajar bagaimana membuat pupuk, belajar bagaimana bertani dan sebagainya. Kemudian yang dari Jepang juga sama. Artinya wisatawan itu datang ke sini tujuannya bukan hanya sekedar datang mencari tempat untuk selfie, itu bukan, kamu nggak dapatkan. Tetapi potensi-potensi yang ada di sini itu yang perlu digali. Mengapa ini bisa seperti ini dan sebagainya. Dan dia partisipan. Jadi kita itu tamu-tamu yang datang ke sini pada tahun 2024 kemarin itu sudah kurang lebih sekitar 4.800-an. Dan hampir semua 75% itu paling dari luar negeri. Nah, yang Indonesia itu rata-rata tadi datang untuk berlatih. Dan itu menarik. Ya, itu satu. Oke Pak, berarti wisatawan yang datang ke sini tuh benar-benar langsung harus terjun langsung untuk memegang apa yang ada di desa wisata ini ya Pak? Oke, untuk kegiatan wisatanya itu apa aja sih Pak yang bisa dinikmati di tempat ini? Di sini selain ikut produksi olahan pon-pon seperti sirup jahe, kemudian ada juga membatik. Jadi ada kelas membatik yang diajarkan oleh anak-anak muda. Kemudian ada juga outbound. Kemudian juga tadi membuat pupuk organik, kemudian memanen gitu. Dan sekarang yang mau dikembangkan adalah salah satu adalah memanfaatkan potensi sungai, yaitu fan tapping. Ini sudah ada potensinya, tinggal bagaimana. Nah, waktu kita mau memperkenalkan ke publis itu harus betul ada kajian, harus kita teliti betul. Jangan sampai nanti sudah ada wisatawan banyak, kemudian ada komplain karena belum kesiapan. Nah, maka kita tugasnya adalah mempersiapkan, kalau sudah betul-betul final baru kita publish. Jadi bahasa saya, hampir semua mengembangkan desa wisata itu jangan cepat puas dan jangan kesusu gitu. Jadi proses panjang. Oke. Untuk awal mula pengelolaan desa wisata ini, bagaimana masyarakat dan juga Bapak mencari informasi atau ilmu agar desa wisata ini dapat berkembang? Apakah dari studi banding, workshop, atau ada orang dari pemerintahan yang langsung mengajari pengelolaannya? Ya. Kebetulan saya itu backgroundnya dari pariwisata, dari D3, S1, S2, S3 saya itu adalah pariwisata. Kemudian saya diminta pengalaman membagikan ke yang lain. Mengapa saya harus membagikan kepada ilmu kepada tetangga-tangga? Dan kebetulan kita sinergis, ada ketua Pordarwis, kebetulan nyonya saya, sehingga kita think tank-nya sangat luar biasa. Kemudian kita menggait beberapa tokoh-tokoh masyarakat, baik pemuda, kita libatkan untuk pengelolaan. Cara kita belajar, kita biasanya langsung menunjukkan atau mengajak anak-anak muda atau pengelola tadi untuk berwisata, untuk melihat. Seperti kemarin kita di Kemuning untuk pengelola fan tabbing. Jadi semua yang terlibat di situ, kemudian kita ajak ke Kemuning. Di sana Kemuning itu ada pengelolaan fan tabbing menggunakan debit air yang kecil, tetapi bisa. Kemudian kita punya potensi loh. Nah, di dalam melihat dan diskusi itu otomatis teman-teman sudah punya gambaran. Tempat kita hambatannya apa yang harus dilakukan. Itulah pembelajaran langsung kepada anak-anak. Bukan lagi kita kumpul kemudian diskusi tapi kita akan lihat langsung dan kita amati, kemudian kita modifikasi dan kita tiru. Jadi itu yang akan kita lakukan terus. Kuncinya modifikasi itu ya Pak? Modifikasi terhadap produk yang sudah ada. Nah, untuk strategi dalam mempromosikan tempat desa wisata ini tuh bagaimana Pak? Di era yang saingannya itu cukup besar. Ya. Jadi ternyata bagaimana mempromosikan strategi kita? Karena kita menggunakan jejaring.
Jadi jejaring salah satu hari ini kegiatan kita itu adalah jejaring. Jadi kegiatan dengan Dinas Kebudayaan, kemudian kita jejaring dengan Dinas Pertanian, kemudian juga ada tamu-tamu. Kemudian yang paling jadul adalah dengan Facebook atau Instagram. Jadi itu yang selalu kita promosikan. Ternyata dari kegiatan kita yang selalu kita upload di Facebook dan sebagainya itu menarik bagi wisatawan untuk bertanya dan menanyakan bisa nikmati enggak. Kemudian ditawarkan di sekolahan dan sebagainya. Jadi kita belum punya web yang khusus untuk menjual itu, tetapi masih menggunakan beberapa konvensional. Dan itu ternyata kalau kita instan secara kontinu mempromosikan itu ternyata juga berhasil juga. Jadi kalau tiba-tiba pakai web yang sudah bagus tetapi potensinya belum diolah, dikembangkan, ya itu nanti menjadi fenomena buruk bagi destinasi tadi. Karena kesiapan masyarakat tadi, potensi yang ada. Kalau orang awam datang ke Ngalian ini kemudian toh yang dilihat perasaan sama saja tidak ada. Tapi kalau sudah masuk kemudian melihat, nah itu akan berbeda. Kadang-kadang juga aktivitas orang bikin membersihkan kandang aja menjadi atraksi. Nah itu salah satu. Berarti cara menggali potensinya itu ya Pak? Iya. Oke, kalau mungkin ada pemanfaatan media sosial itu tadi Facebook dan Instagram. Nah itu tuh yang mengelola siapa Pak? Apa ada tim sendiri? Kalau mengelola Instagram atau Facebook rata-rata baru kita dan Nyonya. Jadi langsung diinkludkan itu dan kepemudaan itu ada. Jadi jejaringnya tuh masih terbatas, tapi alhamdulillah sudah mulai terontong-terontong. Artinya dari sekian itu sudah mulai memanen hasil kunjungan tamu, kemudian juga memanage-nya. Kalau kita yang membagi homestay, yang membagi makanan itu adalah KWT, jadi kelompok wanita tani. Itu yang bertanggung jawab tentang mendistribusikan jumlah KWT itu, mendistribusikan tentang akomodasinya, yaitu homestay mana saja. Kita baru ada 28 homestay, kemudian yang mengatur konsumsi dan sebagainya itu kaum ibu-ibu, jadi kelompok wanita tani. Dan kita bersinergis. Kemudian untuk yang memandu itu rata-rata bapak kelompok tani maupun kelompok ternak untuk berkunjung ke objek-objek yang ada. Oke, berarti semua kalangan masyarakat ikut serta dalam pengelolaan desa wisata ini ya Pak. Baik, lalu bagaimana Bapak menyeimbangkan antara promosi modern dengan tetap menjaga kearifan lokal desa wisata ini Pak? Kalau yang sudah kita lakukan, biasanya wisatawan yang datang ke sini, andaikan dia datang memesan makanan, maka kita bersyukur karena kita bisa memperkenalkan makanan-makanan kita yang ada di potensi lokalnya. Kemudian bagaimana proses penyajian itu kita serahkan pada teman-teman pengelola homestay. Tetapi bagi wisatawan yang sudah memesan makanan dari luar, maka dikenakan biaya 2.000 per orang. Itu salah satu agar tidak membuang sampah di desa kita. Jadi betul-betul sampahnya itu ada kontribusinya. Dan itulah bagaimana promosi kita. Ternyata tempat kita itu di Ngalian itu sudah memenangkan program, maka otomatis bagaimana pengelolaan program itu bisa berjalan. Pengelolaan sampah, bagaimana menghandle dan sebagainya. Salah satunya dengan sosialisasi, itu bentuk promosi yang paling indah menurut kita. Oke. Lalu gimana Pak strategi kolaborasi dengan pihak luar seperti travel, influencer maupun pemerintah? Ya. Yang selama ini kita berjalan bagus itu adalah dengan pemerintah. Pemerintah itu selalu ada kegiatan pasti di tempat kita. Ini salah satu tadi itu adalah kegiatan Dinas Kebudayaan, kemudian Dinas Pertanian itu hampir dari wiwitan, labu tandur, kemudian kegiatan-kegiatan dialog dengan petani. Seperti kemarin panen bibit unggul sembada merah itu alokasinya di tempat kita. Karena salah satu yang menjadi unggulan kita adalah mengkonservasi bibit unggul khas Sleman. Itu dilokasikan kita sehingga waktu panen itu ajang promo yang bagus. Jadi mengangkat tentang hasil panenan, kemudian potensi UMKM yang ada. Dan itu menjadi ajang promosi. Kalau di Ngalian, desa wisata Ngalian itu yang berkolaborasi dengan Kandang Kebo itu, ini ikonnya. Jadi kehidupan budaya pertanian Nah itu. Dan itu yang kita harapkan masing-masing desa wisata yang ada di Yogyakarta ini mempunyai ikon tertentu yang nanti menciri khaskan, itu yang menjadi brandingnya gitu. Oke, lalu untuk travel agen atau biro ini Pak, apakah desa wisata ini sudah dimasukkan di beberapa itinerary dalam biro yang ada Pak?
Untuk promosi dengan teman-teman biro tidak kita rangkul karena maaf sekali teman-teman biro kadang-kadang menaikkan harga terlalu tinggi, kemudian apa yang kita terima itu sangat kecil. Teman-teman biro mempromosikan nginap di homestay itu kadang-kadang 250, tetapi yang kita terima kadang-kadang 75.000 aja. Jadi rasanya kita ini bisa dirasakan oleh desa-desa wisata yang lain. Kalau mau jujur itu kadang-kadang disalahartikan oleh teman-teman biro sehingga tidak cocok gitu, bahasa orang Jawa tidak cocok. Masa makan yang seharusnya per tamu itu 20 sampai 25.000 tiba-tiba harus ditekan-tekan menjadi 10 sampai 12.000. Hari gini kok apa cukup. Nah sebenarnya mau teman-teman pengelola desa wisata itu juga mau teriak. Jadi kita bukan mentargetkan jumlah wisatawan itu banyak-banyakan, tetapi ya dampaknya tadi tamu datang ke sini itu kalau bisa membelanjakan uangnya dikelola totalitas. Akan lebih bagus kalau kita direkontak dengan langsung, bukan ke biro tetapi dengan bayarnya. Karena itu akan lebih mendapatkan. Teman-teman di Singapura itu berapapun paket yang kita tawarkan, sekali makan 25.000, kemudian dia nginap itu satu orang itu 75 kali yang dinginapi berapa. Jadi itu masyarakat sangat merasakan bagaimana dampak impact daripada penghasilan di homestay-nya, di makannya. Jadi sangat terasa. Sehingga kalau dulu kita kesulitan ngoyak-ngoyak masyarakat untuk rumahnya dipakai homestay, itu susah sekali. Tapi sekarang karena sudah merasakan bagaimana dampaknya, sekarang semua siap. Dan yang paling bagus adalah rumah-rumah yang dipakai homestay itu jadi bersih. Nah itu, jadi dampak trust-nya terhadap pengelola itu yang menarik. Kalau dari influencer sendiri nih Pak, apakah sering ada yang menawarkan untuk barter, misalnya menginap gratis, kita akan mereview bagus, atau dari Bapak sendiri malah lebih suka influencer yang jujur dalam artian tetap menyampaikan beberapa kekurangan dalam desa wisata ini? Ya, kalau saya cenderung jujur. Ada influencer atau media sosial yang menceritakan apa adanya. Takutnya nanti kalau kita lebih-lebihkan bahwa nanti menginap sana fasilitas bagus dan sebagainya, ternyata tidak sesuai dengan yang dia promosikan, nanti takutnya kekecewaan. Jadi unfaction itu lebih menyakitkan. Mendingan ya sudah apa adanya. Kalau kamu suka fasilitasnya menyenangkan, oke aja. Nah biasanya di homestay Kandang Kebo yang di sini ada beberapa komen yang itu bahwa tempatnya sejuk dan sebagainya. Itulah penilaian dari teman-teman. Karena di homestay-nya penilaian seperti itu yang pernah merasakan. Gitu sih. Oke, terus tadi saya dengar Pak Minta mengatakan bahwa di sini ada pembuatan sirup jamu ya, Pak? Iya. Nah, itu kan kalau bisa dikatakan termasuk wellness tourism ya? Iya. Apakah dalam pemasarannya itu Bapak sendiri mengedepankan wellness tourism atau hanya eduwisata aja, Pak? Iya. Kalau yang selama ini minuman itu booming waktu COVID. Jadi waktu COVID itu salah satu ide muncul sehingga membuat aneka jejamuan tadi dibuat aneka sirup. Nah itu dan cukup lumayan, permintaannya sangat tinggi. Kemudian untuk merawat itu sekarang kalau senam ke kelurahan, ke kecamatan itu membawa jumbo itu seharga 150, artinya sinergi dengan teman-teman di kelurahan atau di kecamatan untuk mengkonsumsi. Dan ada juga kemasan botol yang bisa dikirim ke Jakarta dan sebagainya. Nah itu yang selalu kita tonjolkan untuk salah satu produk tentang sirup jahe, minuman yang murah ringan, karena harganya satu botol kurang lebih sekitar 250 itu dijual 10.000-an. Dan itu oleh teman-teman KWT memproduksi. Selain ada sirup jahe, ada juga dripping dari nasi, dari beras. Itu ada juga gitu. Kemudian ada enting-enting dan sebagainya. Dan masih banyak seperti berarti teman-teman. Produknya banyak ya Pak? Banyak. Kemarin teman-teman memperbaiki produk bekerjasama dengan teman-teman kampus yang lain datang ke sini untuk mengajarkan. Kemudian dia jurusan kalau nggak salah MIPA kemarin di salah satu perguruan tinggi negeri di Jogja untuk mengajarkan tentang membuat lebih inovatif lagi. Nah, itu anak-anak dan ibu-ibu sangat antusias. Nah itu.
Kalau untuk pemasarannya sendiri itu sudah sampai daerah mana saja, Pak? Kalau pemasaran rata-rata pesanan Jakarta, Surabaya, kemudian juga sekitar di tempat kita kalau ada kegiatan-kegiatan di kabupaten dan sebagainya itu selalu produk kita muncul. Untuk sirupnya Ya, juga. tapi ya nggak tahu ini kadang-kadang pas tuan rumah ada stok atau enggak, pas ibu atau enggak itu kadang-kadang mempengaruhi karena memproduksinya tidak secara kontinu terus gitu. Berarti untuk sirupnya sendiri tuh ketahanannya cukup lama ya, Pak? Cukup lama karena pengawetnya pakai gula. Oke. Iya. Dulu waktu proses pembuatan tersebut apakah ada pelatihan langsung agar bisa awet atau memang masyarakat di sini tuh sudah sering membuat Ya. minuman tersebut? Berangkatnya dari kebiasaan kita, mengapa kita dikatakan kampung empon-empon itu kebiasaan kita itu membuat jamu-jamuan atau minuman dari empon-empon tadi. Tetapi kita tidak bisa menerima itu terus, akhirnya kita menginovasi. Setelah menginovasi kita mendapatkan bantuan alat, yaitu karena keterbatasan waktu itu, satu kapasitasnya, yang kedua waktu hujan. Waktu hujan itu kita nggak bisa memproduksi, akhirnya dikasih oven dan pencacah daripada jahe. Nah, tetapi kapasitas itu kadang-kadang sudah kita berikan, tetapi memproduksinya terhambat dari bahan. Karena bahan tempat kita ternyata jahe itu produksinya panennya 6 bulan, sehingga kita harus cari di pasar dan sebagainya. Itu menjadi kendala juga, ketersediaan bahan bakunya. Oh, berarti tetap pengennya itu empon-emponnya dari tempat ini, tetapi dalam penyediaannya masih kurang ya, Pak? Iya, masih kurang. Dan itu perlu selalu kita tambahkan lagi. Oke. Nah, lanjutnya gimana nih, Pak? Yang terakhir, dan harapan dan rencana ke depan untuk desa wisata ini. Oke. Harapan kita untuk pengelolaan desa Ngalian ini untuk ke depan, yang pertama adalah giat lagi untuk membangun, karena kita masih ada PR, karena kemarin itu kali perengnya baru direnovasi untuk pelebaran makam, sehingga kita masih ada PR untuk membenah lagi dan menghidupkan tabing. Itu satu yang kita akan menambah destinasi. Kemudian juga ada kita mempersiapkan tempat untuk glamping yang di Sungai Kalikantil, sehingga orang datang ke sini itu bukan hanya live in di tempat kita, tetapi bisa main air kekecah di Sungai Kantil kita yang sudah kita survei. Kemudian selain fun tapping juga belajar tentang ekosistem yang ada di sungai itu. Wah, keren banget ya teman-teman. Ya, kita sudah mendengarkan gimana Pak Minta ini mengelola desa wisata dengan sangat baik. Dari aku sendiri pastinya muncul insight baru yang sangat berharga tentunya buat kita sobat pariwisata. Nah, mungkin yang terakhir banget nih Pak, gimana pesan Bapak bagi kita anak muda dalam mengembangkan desa wisata atau destinasi wisata lainnya di Indonesia? Oke, teman-teman pelaku pariwisata dan generasi muda yang akan mengembangkan sana, yang paling penting jangan sampai salah kaprah yang terus berlanjut-lanjut. Jadi pastikan kalau mengembangkan desa wisata, pastikan konsep desa wisata itu yang benar. Karena ini desa Ngalian itu mengapa tidak ditetapkan menjadi desa wisata, karena kita itu sebetulnya salah satu fenomena tantangan terhadap paradigma yang ada. Jadi kita desa yang kita kembangkan seolah-olah menjadi desa wisata. Ini salah satu. Karena apa? Salah satu bahwa kita itu selalu mengatakan ini wisata desa atau desa wisata atau gitu. Jadi konsep yang itu. Harus mementingkan konsepnya ya, itu konsepnya dulu ya, dulu. Jangan aja aji mumpung bahasa saya. Tuh, sobat-sobat pariwisata, dengerin kata Pak Minta. Oke, karena mungkin ini sudah sangat luas ya Pak pembahasan kita. Saya sendiri terima kasih banget karena udah membuka insight baru buat saya dan sobat pariwisata di rumah. Buat kalian teman-teman sobat pariwisata yang mungkin masih kepo nih, gimana sih desa wisata Kandang Kebo? Kalian bisa datang sendiri ke sini karena tempatnya super keren dan kece. Aku sendiri habis ini juga mau keliling-keliling. Maka dari itu, jangan lupa like, komen, dan subscribe akun kita ya teman-teman. Sampai jumpa di episode TV Podcast selanjutnya. Gloria Pariwisata. See you!